Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian dari berbagai channel, pada malam hari ini ada Andrew Daki, ada Membatuk, ada Salwa Media, ada Bang Dul, Kawan TV One, terus apalagi Bang Dul? Racikan Berita dan teman-teman yang lain yang merilai acara pada malam hari ini. Menarik apa yang kita lihat perkembangan selama seminggu terakhir dalam perpolitikan di negeri ini ya. Banyak hal-hal yang terjadi, khususnya mengenai pertambangan, perpindahan ibu kota dan tapera. Yang ketiga-tiganya ini namanya permasalahannya cukup pelik ya. Yang pertama kita akan mencoba membahas soal pertambangan dulu, dan sudah hadir bersama kita tokoh yang selama ini warawiri di perhidupan jagat sosmed, Pak Salim dari CS. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditanya, bagus juga ditambah persoalan perbankan yang terjadi di Muhammadiyah itu sangat menarik. Oh iya betul, yang menarik. Baik, saya jadi kalau kita lihat ini sedang ramai di media sosial soal pertambangan dan ormas Islam. Di antaranya kemarin Muhammadiyah menarik uangnya dari DSI yang membuat kocar kacir kayaknya. Terus kemudian selanjutnya ada isu soal pertambangan. Seperti yang kita tahu bahwa pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan tentang perizinan pertambangan yang itu ditujukan kepada ormas Islam, ormas keagamaan spesifiknya, ormas keagamaan. Dan kalau kita lihat ada banyak sekali ormas-ormas yang kemudian menolak rencana pemerintah ini, tapi ada juga yang menerima. Nah, kita ingin tahu sebenarnya apa sebenarnya motif pemerintah menerbitkan undang-undang yang secara tiba-tiba dan secara spesifik ormas keagamaan. Kan agak gak nyambung ya antara pertambangan dengan ormas keagamaan. Pak Profesor lihatnya seperti apa? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Arif, kita berharap rakyat masyarakat Indonesia menarik nafas yang dalam dan mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan berharap pasca pemilu akan menghasilkan suatu keadaan yang lebih baik, tapi ternyata masih menampilkan dan akan bahkan lebih arogan, ugal-ugalan, dan masyarakat itu akhirnya mengetahui dengan persis tentang apa yang menjadi langkah-langkah diambil itu. Ada mengambil hati, tetapi kemudian melakukan ketidakadilan dan kesemrawutan termasuk masalah keuangan keamanan. Iya, iya. Kalau sekarang kita harus jawab secara cepat masalah pertambangan, kan tidak pada tempatnya. Oke. Ormas yang didirikannya itu tentu menjadi kegiatan kemanusiaan, keagamaan lagi, kemudian untuk memberikan peringatan sebagai pengontrol pemerintah dan sebagainya. Jadi yang tidak pada tempatnya, rakyat kan menilai bahwa ini kan seolah-olah mengharap ormas-ormas yang kritis pada pemerintah dengan dikasih itu supaya tidak melakukan kritikan-kritikan. Kan kalau rakyat menghakkan saja dan fakta seperti itu, selayaknya lah kalau memang masalah pertambangan diberikan kepada organisasi-organisasi rakyat yang memang dia memahami ya. Di ITS kan banyak orang-orang yang dari ITB, ada IPN, ada fakultas tambang, fakultas minyak, fakultas biologi, juga seperti itu, seperti itu. Mereka masa-masa itu dia punya kelompok-kelompok yang untuk membuat satu pekerjaan, untuk mencari pekerjaan di BUMN atau swasta. Kenapa itu yang tidak dinaikkan oleh pemerintah untuk menjadi organisasi perusahaan yang dilakukan oleh para rakyat yang cerdas-cerdas, diberikan kepandaian. Bahkan kalau memang mereka dibutuhkan untuk memberikan
membagi-bagi perusahaan pada rakyat, ya itu disyaratkan saja kalian bisa kasih ini, tetapi harus mengambil tenaga kerja dari ini, kemudian memberikan pada masyarakat ini, kan begitu. Nah kalau ormas keagamaan, ormas dalam masyarakat ini, yang mereka kerjaannya mungkin banyak menasehati, kemudian banyak katakanlah melakukan kerjaan-kerjaan sosial, atau kerjaan tambang, kan nggak mungkin mereka akan tambang sendiri. Apa mungkin kemudian para ormas itu nanti dia bawa pasu nanti mau gali emas, mau beli emas. Nah ini kan akhirnya dia memberikan kepada kepada tenaga-tenaga ahli juga. Janganlah melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau misalnya ormas yang dikasih, ya, ormas yang tidak kebagian bagaimana? Kan pasti akan gini. Orang yang tidak ikut ormas bagaimana? Jadi kan ini melakukan tidak yang sangat mencolok. Ya. Nah ini jelas itu tadi saya katakan ini akan mengadu domba di dalam masyarakat. Kalau suatu ormas diberikan hak tambang di Sulawesi, di suatu kabupaten, kan akan ribut sama kabupaten yang merasa wilayahnya itu dia. Kemudian dengan ormas, ini untuk saya tidak bertanggung jawab. Ya. Kok saya yakin kalau ormas yang yang tahu diri, saya yakin menolak. Kan nampaknya banyak indikasi kita belum lihat bahwa ada ormas yang sudah menerima gitu. Dan ini kan menyetujui. Ya. Artinya cepat-cepatlah tobatlah untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak pada tempatnya, termasuk masalah tambang lain apa itu ditolak oleh masyarakat. Ini mau betul-betul mengasih rumah pada rakyat atau mencari uang dari rakyat, gitu loh. Ini masyarakatnya harus kontrol. Ini masyarakat yang baik, tidak mengontrol, yang tahu dosa. Ya. Pemerintah makin rusak, makin membuat amburadul dan rakyat akan kontaminasi. Ya, tadi disebutkan memberikan gambaran kepada teman-teman. Ada satu meme yang menarik di Tempo. Digambarkan di sana ada orang yang bersorban, cepokan, terus di belakangnya ada eskavator pertambangan, terus dia bilang tulisannya gini, semoga kita tidak merusak bumi ini. Ya, artinya di situ sindiran yang sangat dahsyat sebenarnya. Ya, saya kira para ormas tidak perlu marah pada Tempo ya. Kritikannya artinya kalau sesuatu tidak diberikan kepada yang ahlinya, ya kudulah kerusakannya. Mestinya kalau ormas itu berbalik menyampaikan pada pemerintah, kalau kalian mau memberikan ini sesuatu, itulah pada anak bangsa yang mempunyai keahlian itu. Keahlian soal itu. Kalau kalian mau memberikan sumbangan besar kepada ormas, ya silakan. Tetapi pekerjaan kita bukan itu. Didirikan dengan ormas ini bukan untuk menambah atau untuk mencari ikan atau untuk menebang hutan. Jadi saya kira itu. Atau memang itu seperti yang dikatakan Profesor tadi, supaya ormas ini pada dirinya menyampaikan kritik terhadap pemerintah, atau justru ini adalah bagian dari quote and quote ya suap bagi ormas-ormas tertentu untuk selalu bersama dengan pemerintah. Siapa yang berlawanan dengan pemerintah, nanti ormas inilah yang akan maju. Kira-kira gimana Pak? Ya saya melihat artinya intinya mereka itu melakukan politik belakang. Ya. Mereka tahu bahwa rezim ini atau bahkan pasca pemilu ini masih banyak tokoh-tokoh orang pintar-pintar yang terus masih mengkritik tentang hasil pilpres itu, terutama penolakan terhadap Gibran yang dianggap salah terhadap pasal 90 itu. Nah, untuk menghentikan itu, maka dia mencoba memulai dari ormas-ormas itu. Coba bayangkan Mas Ari, kalau ada PAPRI, yang salah satu itu kayaknya, ada apa itu, dia menerima tambang itu, kan pasti kalau ada anggotanya yang mengkritik pemerintah, jangan dong, kita harus dikasih itu gitu.
Ini balas budi. Jadi itu apa kekacauan apabila pemerintah itu mengangkat menteri-menteri yang tidak pada tempatnya, gitu loh. Kita tidak suka kepada apa itu menteri-menteri yang sudah bikin kekacauan. Kalau nanti ditempatkan kembali menjadi menteri pada periode ini ada apa? Gitu. Misalnya seperti itu. Kita dulu kayak Bahlil Erik yang sudah tolak dengan harapan di kapal kalau harus minyak goreng dan lain sebagainya. Itu konon katanya diminta oleh apa itu presiden yang terlibat rakyat itu supaya orang-orang ini diletakkan kembali dalam kepentingan ini. Ini harus ditegaskan kepada Pak Presiden terpilih ke konon katanya, yaitu menjawab dari mengapa ini presiden yang sedang ditolak oleh rakyat ini kemudian justru malah mengusung masih mengatur. Jadi bagaimana masa depan ini nggak jelas. Apakah pemilu pilpres yang akan datang itu sudah akan bisa diubah menjadi baik? Ya. Apa tetap masih seperti ini? Nah, sekarang kembali lagi bahwa janganlah rakyat itu diadu domba dengan yang satu diangkat, diberi kasih sayang, yang berani kritik melawan diinjak. Itu namanya politik gerak dan digunakan oleh Belanda untuk mempertahankan penjajahannya, karena di lain rakyat juga ada yang melawan ini. Nah, saya kira warga NU, maaf nih ya, kalau berbicara masalah tambang tadi, kita lihat harus klarifikasi. NU katanya sudah menerima tambang itu. Nah, mesti harus konfirmasi kepada menyetujui rakyat NU. Apakah benar ini ada pengurus NU yang menyetujui ini, disetujui oleh rakyatnya gitu loh? Apakah akan ada komitmen akan dibagikan kepada rakyat NU? Dan sebaliknya, kalau rakyat NU sudah diterima sedikit dari hasil tambang ini dari pengurus NU-nya, bagaimana rakyat yang tidak masuk dalam ormas itu gitu loh? Jadi ini semua ketimpangan. Tingkatlah keadilan aja, tingkatlah profesional, hilangkan pencolek-pencolek ya dari luar negeri, dari China yang membawa semua hasil harta kita bagikan kepada rakyat. Jangan mendapat uang hanya menambahkan pajak rakyat, mengambil uang untuk pura-pura tapera, untuk uang haji mau digunakan apa itu namanya bangun KN dan sebagainya. Yang herannya rakyat ini diam gitu loh dengan kelakuan seperti kayak gini gitu. Itu yang jadi masalah. Peringatan bagi kita semua kalau mau ini hancurnya. Kalau kita yang orang waras, kalau tidak bisa melawan ya berlepas diri lah. Ya. Sebagaimana kaum Kahfi, kalau kita tidak setuju melihat kerusakan gitu, dia adalah saya berlepas diri dari Allah, masuk ke gua berdoa kepada Allah. Tidak, kalau saya berharap rakyat Indonesia ingatkan ya berkata yang benar. Artinya bahwa ini politik DPJ Optik Merah ini benar-benar mulai sangat terasa sekali dalam soal pembagian tambang spesifik kepada ormas atau organisasi masyarakat spesifik keagamaan. Karena kalau kita lihat Indonesia ini adalah masyarakat yang saat keagamaannya tinggi. Kalau kita lihat, walaupun Indonesia sudah tergeser ya, bukan umat muslim terbesar nomor 1, sekarang nomor 2 kalah dengan Pakistan, tapi kepedulian terhadap agama di negeri ini cukup tinggi. Nah, yang menarik adalah ternyata ada ormas juga yang besar dan menolak yaitu Muhammadiyah yang sudah menyatakan rilisnya secara resmi bahwa menolak soal undang-undang soal pengelolaan tambang ini, dan Muhammadiyah itu bertentangan dengan pasal-pasal yang lain soal pengelolaan tambang juga. Dan saya pikir harapan kita juga ormas-ormas yang lain ikut juga supaya artinya bahwa kita menempatkan sesuatu itu pada porsinya. Ini organisasi masyarakat kan supaya masyarakatnya tertib, baik, mengajarkan amal soleh dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah mengelola tambang itu akan erat kaitannya dengan perpolitikan di
Tapi ngomong-ngomong Pak, kalau kita membahas lebih jauh tadi sudah disinggung oleh Pak Musalim soal tapera dan soal IKN. Kita lihat perkembangan IKN ini makin kesini makin mengkhawatirkan karena belum ada statement secara resmi dari Presiden berikutnya yang ingin memperpanjang atau ingin melanjutkan pembangunan proyek IKN. Di sisi lain kita lihat bahwa menurut Juliari Batubara, kemarin kan kepala otorita IKN kan mundur, Ya, diganti dengan Pak Basuki, Pak Menteri PUPR sebagai penggantinya, terus wakilnya Juli Antoni itu loh yang dari PSI. Dia bilang bahwa ada sekitar 2.000 hektar tepi tanah yang masih bermasalah. Nah, melihat kondisi seperti ini Pak, menurut Pak Musalim, proyek IKN ini akan seperti apa? Ya, baik. Tadi ya saya sebenarnya pengen ngomentari sedikit masalah ucapan selamat pada Muhammadiyah yang berhasil tentunya memberikan sikap kepada pemerintah. Kita tahu bahwa sikap yang tegas yang didahului oleh kajian-kajian tim hukum, bahwa kesimpulan dari tim hukum di Muhammadiyah itu menyarankan kepada pimpinan bahwa sebaiknya ini nampaknya sebagai jebakan harusnya ditolak. Itu menurut prosedural organisasi yang sehat menurut saya. Jadi tidak seorganisasi itu hak veto utama dialah daripada pemimpin. Pemimpinnya tidak menjawab A, B secara cepat, memberikan kepada orang-orang yang mempunyai keahlian. Nah, saya kira ini satu organisasi yang bukan saya memuji ya, saya bukan orang Muhammadiyah ya, walaupun pernah SMP sekolah di Muhammadiyah, tetapi paham benar ya, bahwa mereka seperti kalau memberikan sikap itu artinya bukan marah, tetapi harus tegas mengajarkan kepada rakyat, kepada anggota Muhammadiyah, saya ini bukan lagi. Kalau dilihat dari sakit hati, Muhammadiyah juga banyak hal. Waktu zaman siapa itu COVID itu sudah diungkapkan oleh Pak Din Samsudin bahwa rumah sakit Muhammadiyah itu ratusan miliar dibayar. Apakah kemudian dibayar atau tidak? Nah, artinya kalau ini ada masalah di perbankan, nanti kita bahas secara khusus ya, kemudian menarik lagi itu punya artian dia akan mendidik ya. Dia tidak bisa, dia bukan organisasi politik jalanan yang kemudian berdemo, kemudian walaupun itu bagus juga, jadi orang kabeh ada jalan, ada yang Muhammadiyah, ada yang seperti memang harus banyak supaya pemerintah itu artinya banyak masukan dari mana-mana. Tapi kalau sudah banyak masukan dari mana, kalau bicara secara sikap seperti itu, ya kita mau apa? Kita mau mati bareng-bareng terhadap penguasa yang seperti ini. Masa ada menteri semaafnya ya, se-encen kayak gitu ya, Bahlil yang Bahlil ya, Bahlil yang dimarahin oleh rakyat, itu mau dikembalikan lagi menjadi menteri. Apa kita tidak harus membahas? Nah, maka pertanyaan tadi, rakyat ini memang harus diberi ruang untuk melakukan koreksi, dan Muhammadiyah menggunakan organisasinya menjawab kelakuan-kelakuan yang tidak kita buat. Sekarang kemudian masuk pada IKN. IKN ini kan sudah awal sejak saat membentuk pembuatan undang-undang. Kita sudah ditolak dan banyak kelompok masyarakat yang MK memprotes itu tetap tidak dipublis ya. Karena sudah dibentuk dengan secara kilat oleh DPR, kemudian akhirnya dilakukan ke MK, MK ditolak tapi tidak dipublis. Jadi masalah intinya, substansinya itu sudah tertolak, sudah ditolak. Hanya Allah dan MK saja yang tahu tentang kenapa itu disetujui. Jadi kemudian berlanjut diabaikan masuk pada masalah material ya, tentang keadaan di lapangan. Ini masalah saya yakin ya masalah ini masih kita berjalan kok nampaknya sudah sulit. Sekarang kita lihat dari posisi
tanah tadi sampaikan. IKN kan ada berada di satu wilayah yang ada bupatinya, yang ada provinsinya. Kemudian kalau juga ada apa otoritas, itu berarti diambil pusat. Meskipun kalau saya salah maaf diingatkan. Kemudian di bawah pengelolaan atau di bawah aturan menteri. Nah, apakah daerah itu yang selama ini mempunyai kekayaan alam itu, mempunyai keuangan dari pajak itu, kemudian sekarang diambil ini, apakah pajaknya tetap kembali pada gubernur lama atau pada pusat? Ini kan tidak boleh diabaikan. Betul. Jadi kalau sekarang ini ternyata kemudian banyak rakyat yang masih menolak karena belum dibayar, ya itu hak dia gitu. Betul. Ya, itu partai-partai itu kalau mau membela-bela lah rakyat yang seperti itu. Jangan mau mendukung bahwa yuk kita segera tunjukkan itu sama dalam kamil ya, nggak mengatakan kita pindahkan ke Jakarta, jadi ke IKN Jakarta. Coba orang awalnya orang pintar Pak, ya orang-orangnya orang pintar. Tapi karena yang digunakan hawa nafsunya, jadi bukunya nggak keturungan gitu. Itu banyak hal-hal kayak gitu. Nah, maka rakyat jangan salah pilih. Ini banyak orang-orang yang pintar juga sudah melipir gitu Pak. Bagaimana ada seorang pengacara yang bersama rakyat kemarin ini menolak apa itu tentang hasil-hasil proses pemilu ini ke Bawaslu. Ya, ini ada seorang pengacara Muslim nih ya, gitu ya. Kemudian sekarang dia melipir membela-bela ini sebenarnya seolah-olah berpolitik itu nggak ada akidahnya, Pak. Ya, seolah berpolitik itu bebas. Kan ini politik kan bebas, gitu loh. Jadi boleh melakukan apa saja kecurangan. Ini menuju kehancuran. Tapi tentu jangan khawatir kita masih sistem. Kembali pada masalah IKN itu kita. Dan sudah ada diadakan kajian tentang keamanan, tentang bagaimana ekonominya, geopolitik dan lain sebagainya. Itu tidak ada yang bisa mendukung untuk naiknya IKN. Coba kemarin udah tahu. Belum ada rumah, belum ada penghuni, hujan, banjir. Coba paparkan dengan teknologi apa akan melaksanakan itu. Jadi semua gedung-gedung apa Jakarta sekolah mau dijual, mau disewakan, dipindahkan ke sana. Ini demi kepentingan apa? Pak Presiden ini sedang kacau balau di sini. Apa dampakannya? Dan kalau ini sudah tinggal beberapa bulan, sudahlah. Ya pasarkanlah dengan presiden baru, jangan seperti kayak mengotot target tanggal 17-an itu harus menjadi tempat masalah. Dan mungkin saya kemunduran dirinya Bambang dan Doni itu dari itu mungkin tidak kuat, walaupun katanya gaji juga nggak dibayar 12 bulan, mungkin nggak kuat juga secara mental ya. Nanti kalau disalahkan kemudian katanya presiden yang akan datang tidak menyetujui IKN, nanti kalau disalah-salahkan jadi daripada nanti saya bimbing orang nanti. Kalau sekarang ini yang digantikan siapa nanti mulai namanya Menteri PUPR kan? Ya. Terus PUPR ya? Iya, Menteri PUPR. Dan ini karena memang kita tahu kita tahu bahwa orang-orangnya adalah orang dari hati itu Jokowi yang berani apapun yang berjibaku, entah benar, entah salah, entah masuk akal, entah tidak, pokoknya samina wa ta'na gitu. Padahal samina wa ta'na itu untuk melakukan sesuatu yang baik. Samina saya mendengar, wa ta'na saya taat, kan itu. Menjadi mudah pada jalan itu. Kita harus tetap berani mengatakan ini. Jangan orang-orang yang pas-pasan pengetahuan kita ngomong. Itu orang yang pintar-pintar jangan melipir karena untuk seolah-olah akan mati. Kalau inilah Pak Mas Andi, akibat dari pemerintah yang sudah lama tidak memberikan pekerjaan pada orang-orang ini. Jadi orang-orang lulusan ITB yang pintar, UGM, UI yang pintar itu banyak yang berlomba-lomba ikut di dunia politik. Ya, coba mereka itu insinyur tahu banyak pekerjaan. Ini untuk memberikan mereka pekerjaan yang sifatnya bergengsi gitu ya. Kan bagus Pak. Sekarang ini orang tua apa itu bangga. Wah anak saya kerja di mana, di Freeport. Wah kerja di pertambangan itu. Gajinya 20 juta, seneng ya anak-anak kan. Siapa Mas Adi punya anak? Iya. Kan seneng kan?
Padahal mereka itu disuruh untuk mencuri harta kita untuk dipindahkan keluar. Ya. Berapa gaji orang-orang itu? Ya kan Mas Panji nggak transparan, tahun-tahun itu nggak transparan. Yang kita cuma orang-orang anak dalam negeri yang sekolah hebat-hebat itu. Sekarang enggan kerja seperti itu, maunya kita jadi politikus-politikus yang akhirnya menjadi perusahaan semua. Jadi orang-orang itu tidak berani mengambil satu pekerjaan karena tidak ada, ya udah politik paling enak, maka dengan dinasti ya. Itu paling enak untuk keluarganya. Coba siap keluarga gubernur, keluarga menteri, semua saya diri anaknya kalau bisa di politik seperti ini. Ini yang kita kepengen rakyat dan Indonesia ini berubah karena kita punya banyak kekayaan. Masa tidak mampu sih membuat pekerjaan-pekerjaan ini untuk rakyat ini, mau di perikanan, mau di kehutanan, mau di pertambangan, mau di apa saja ya, pengelolaan air dan sebagainya. Kemarin saya dengar Pak Prabowo itu berceramah di Universitas Pancasila. Bagaimana dia memaparkan tentang kekayaan Indonesia ya. Mirip lah kalau seperti buku yang pernah ditulis Paradoks Indonesia gitu ya. Bagus kesadarannya itu. Tetapi apa yang dikatakan tentunya sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Jangan seperti ini tapi ngangkat menterinya nanti tidak profesional gitu loh. Jadi omongan itu harus sesuai dengan kenyataan gitu loh. Jadi saya kira kita berharap sudah bisa perubahan yang bagus di dalam negara ini dengan mengkoreksi apa yang dilakukan oleh penguasa sekarang ini, termasuk di dunia perbankan. Sekarang kan carut-marut seperti itu. Kalau belum ditanyakan saya langsung mau ceritakan masalah perbankan Muhammadiyah gitu ya. Dia kan akan sebenarnya tahu, kita semua tahu bahwa apakah kalau uang rakyat di bank uangnya ada siap di situ, apakah jangan-jangan itu disalurkan pada pengusaha-pengusaha yang apa? Harusnya ada presiden. Muhammadiyah sebenarnya tahu itu. Saya pernah pada tahun 5-6 tahun atau ya kurang lebih itu, waktu bendahara Muhammadiyah masih hidup, saya lupa Profesor Bapak itu, dia kesulitan ingin membangun rumah sakit Muhammadiyah, tidak ada bank yang mau memberikan. Maka dia mencoba mau meras juga itu, alatnya setengah mati. Nah ini sekarang terulang dan mungkin nampaknya Muhammadiyah dengan alasan halusnya, alasan etikanya, kita akan membuat bank sendiri, walaupun itu dikatakan atau tidak, supaya dia punya tanggung jawab kepada rakyat bahwa bisa menyalurkan uang-uang ini kepada rakyat yang membutuhkan untuk UMKM, untuk itu kan daripada bank-bank yang tidak menyalurkan kepada rakyat. Walaupun bank ada, tetapi dengan agunan yang mengamankan oleh rakyat, ya, yang mengamankan bank. Bayangkan misalnya orang mau pinjam modal katakan 10 juta atau 20 juta, dia harus ada agunan yang nilainya 100 juta. Nanti kalau kamu terlambat, ini agunannya diambil. Ini kan kurang ajar. Maka itu Muhammadiyah pertama seperti itu. Menurut saya, kita lihat semua rakyat harus melototin ya. Proses Muhammadiyah sekarang sedang mau menarik uangnya untuk digunakan sebaik-baiknya untuk mendirikan bank sendiri misalnya itu. Apabila tidak bisa memenuhi, saya kira ya Bank BSI ya itu pimpinannya harus dituntut secara hukum karena dia sudah mengalihkan uang tanpa memberikan izin dan perjanjian yang selayaknya. Saya kira ini bukan persoalan lucu-lucuan ya, ini persoalan pengkhianatan dan melakukan satu kesalahan. Terakhir kita mau coba mengangkat kamera karena menurut saya penting. Meskipun konon katanya Pak Menteri DPR menunda, tapi yang namanya ditunda itu kan tidak menolak dan tidak membatalkan. Dan konon kabarnya kamera ini juga dalam rangka mengumpulkan uang untuk pembangunan. Ini kan semakin besar. Sebenarnya kalau kita agak lebih coba lebih mendalam sedikit, apa sih Pak sebenarnya motif pemerintah ngotot membangun IKN, ngotot tarik duit rakyat untuk mengumpulkan duit rakyat, itu apa motif pemerintah? Ya, saya
tidak menjadi motif, tapi kita sudah mencurigai apa yang menjadi tindak tanduk rezim bodoh ya, di dalam mencari uang di negeri yang kaya, di negeri yang semua memiliki gitu. Jadi semua rakyat sudah. Maka itu kalau ditanya bagaimana kok mereka muda kenapa? Jadi memang rakyat ini harus kuat. Rempang itu banyak yang memprotes, banyak yang itu akhirnya kan menghina. Sehingga akhirnya ada perlawanan. Perlawanan itu benar dibenarkan. Gitu. Ya. Jadi janganlah orang yang sudah melakukan kebijakan kebodohan ini masih terus dipakai. Sekali lagi saya menyinggung terus pada masalah Pak Lili dan semua rakyat. Jangan sampai jadi menteri lagi kepada yang akan datang. Ini kampanye kita ya terhadap orang-orang jahat yang sedang melakukan seperti itu. Termasuk masalah tapera. Tapera ini orang sudah mencurigai. Apakah ini pemerintah dalam keadaan punya uang, ingin untuk niatan baik membuatan rumah, atau mau merampok uang rakyat dengan paksa? Ya, ini sedang kewalahan ini. Karena tidak bisa kita, makanya pajak kenaikan sudah tidak bisa punya akal lagi bagaimana mengelola apa itu kekayaan yang ada, tanah-tanah yang luas yang ada, uang juga punya kalau modal-modal pertanian, rakyat diklasifikasikan, rakyat bekerja tentang ikan, bangun kita bahwa bagaimana ikan dicuri dan sebagainya. Ya disinkronkan, kalau tahu kayak gitu ya segera lakukan kebijakan yang mengenai itu. Jadi maka karena nampaknya ada turun ke jalan rakyat dan kemudian tentang tapera, nampaknya ditunda. Artinya apa? Ada kekuatan perlawanan. Jadi kekuatan perlawanan kepada kebijakan pemerintah ini memang melelahkan bagi kita, mengeluarkan biaya bagi kita. Tetapi itu adalah amalnya sangat besar sekali ya, untuk membentuk satu negara yang bagus. Jadi saya lagi kita tetap bekerja. Sekarang ini Mas Ari, hari ini dolar sudah berapa? 16.000,3 dan sudah lama enggak untuk pasangan anda. Bagaimana mereka terjebak untuk mempertahankan? Kalau sudah sampai meledak ke atas 9, ini artinya sudah tidak bisa mempertahankan stabilitas dan ekspor, impor dan sebagainya dan lain-lain. Nah, ini kalau memang sudah menuju ke sana itu, rakyat yang dari dulu minta makzulkan Jokowi segera gitu. Saya kurang sependapat dengan Faisal Asgaf. Pokoknya tinggal beberapa bulan lagi setelah dia turun dari presiden, kemudian kita akan tuntut secara hukum. Kenapa tidak sekarang? Sekarang ini masih ada waktu dia untuk memberikan macam-macam atau bahkan mau mengganti menteri pun walaupun tinggal 2 bulan bisa dilakukan itu. Nah, mengapa tidak sekarang? Jadi inilah, ini bukan satu kejahatan, tetapi ini ada satu hak konstitusi. Rakyat sudah ingin melakukan satu perlawanan itu melalui proses hukum, tidak bisa. Proses politik tidak bisa. Partai-partai dan orang-orang yang dipilih rakyat DPR itu sudah mendapat legal standing dari rakyat untuk melakukan sesuatu. Tapi enggak. Dia itu dipilih bahwa untuk melakukan keadaan yang bagus. Tetapi mereka tidak melakukan apa yang menjadi mesin koreksi eksekutif. Saya kira sekarang saatnya lah rakyat yang punya daulat tertinggi untuk melakukan perlawanan dan penghentian kejahatan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Dan saya pikir tadi pesan terakhir dari Pak Musalin tadi cukup menarik untuk kita simpulkan dan kita ambil pelajaran. Maka saatnya rakyat mengambil peran dari itu dengan terus melakukan pendidikan politik, terus mengingatkan terkait kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Tapera, KN, undang-undang ormas ini, kemudian kebijakan yang lain. Ya saya minta terakhir nih Pak, sebagai closing statement. Tadi sebenarnya sudah disebutkan bahwa bukan Jokowi. Sudah disebutkan juga bahwa rakyat saatnya melawan. Nah ini konkretnya ini seperti apa Pak? Rakyat tentu tidak mempunyai kekuatan fisik
untuk mencegah terhadap kezaliman. Ya. Kalau rakyat mempunyai kekuatan apa itu materi, mempunyai kekuatan apa itu melawan kepentingan IKN misalnya, rakyat yang menolak, ya. Kemudian yang belum dipindahkan masa publikasi itu bersama-sama menutup apa itu lokasi situ. Kita tunjukkan, kita lihat apakah TNI akan melakukan penghardikan kepada rakyat yang masih ada di beberapa kabupaten. Saya lihat rakyat sudah mulai berani terhadap itu. Kalau itu juga tidak ada, maka kan pertama kekuatan itu kan dengan fisik, dengan hangat, dengan kekuasaan yang kita miliki. Kalau itu tidak, yang kedua kan bisa. Maka para tokoh guru besar dan para aktivis dan para purnawirawan yang tegak lurus gitu ya, pada kebenaran, bukan tegak lurus kepada kekuasaan, itu melakukan satu pernyataan sikap bersama. Ya, pokoknya ini kami menganggap ini belum ada koreksi terhadap ini. Kemudian kalaupun sampai terjadi diresmikan dengan MK yang mati berdiri kan artinya faktanya MK sudah menyetujui itu dan baru ditolak ayat 1. Maka kami tetap menyatakan pemerintah ini atau rezim ini dan apa itu melakukan satu ketimpangan dan kejahatan. Kami rakyat tidak rela dan kami akan tetap mengawasi apa itu apa yang terjadi. Saya kira ini sehingga rakyat tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan seolah udahlah sekarang ini ada dianggap menang aja lah, dan kita ini damai negara lah. Justru kita ingin kedamaian itu harus ada keadilan, harus ada kebenaran. Tidak akan terjadi kedamaian yang benar kalau tidak ada keadilan dan tidak ada kebenaran. Ini tetap yang hak walaupun namu katakan yang benar walaupun baik katakan itulah saya yakin cita-cita Pancasila yang diteriakkan kita semua yaitu kepada ketuhanan yang maha esa. Itu saya kira Mas Adi. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang setia menyaksikan video ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat edukasi soal politik dan kita akan terus hadir di layar kaca teman-teman sekalian bersama dengan tema-tema berikutnya yang insya Allah juga tidak kalah penting dengan isu-isu politik yang tadi pesannya terakhir bahwa rakyat harus tetap waras, rakyat harus tetap melawan terhadap ketidakadilan dan itu memang adalah hak masyarakat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita